bikin blog juga, ya, bikin blog per orang. Kalau tugas per kelompoknya nanti membuat semacam proposal project ya, semacam proposal project nanti dibagi kelompoknya. Kalau per orang dimulai apa itu ya? Pertemuan 9, 10 dimulai dengan inisial huruf paling akhir. Contoh paling akhir di sini siapa? Priscilla atau siapa? Nah, itu dia. Harusnya pertemuan sekarang pertemuan 10 ya. Minggu depan dibagi ya supaya karena nanti kan ada agak libur supaya ada yang dikerjakan ya. Sumber daya manusia merupakan dari record tadi mana ya kok jadi malas siapa biasa rajin ya si ini Priscilla hadir Sumitra. Udah pada keluar nilainya belum? Belum. Belum. Oke ya. SDM merupakan manajemen sumber daya manusia atau HRD ya, kamu bagian di mananya HRD-nya? Human Resource Department. Bidang mengurusi persoalan sumber daya manusia dikelola demi mencapai suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen SDM adalah melakukan perencanaan sumber daya manusia, penerapan, perekrutan, pelatihan. Jadi ini yang ditangani adalah SDM-nya. SDM itu siapa? Manusianya ya, SDM manusianya atau biasa dibuat bagian HRD-nya ya. Jadi SDM ini semua ya, baik dari perekrutan, mungkin perlu pelatihan, pengembangan karir seperti apa. Nah, itu semua diawasi oleh biasanya bagian HRD-nya ya. HRD, Human Resource, ini yang bertanggung jawab untuk melihat semua yang terkait dengan SDM ya. SDM di sini adalah SDM manusianya. Menjalankan kegiatan di organisasi atau perusahaan dengan sumber daya yang kompeten. Jadi beberapa perusahaan itu sudah ada bagian SDM-nya, bagian ya yang khusus menangani itu ya, karena ini termasuk penting ya, karena kenapa ada namanya Dinas Ketenagakerjaan. Apabila sekaryawan tidak dapat menerima haknya, sudah melakukan kewajiban, kan ada itu undang-undangnya kalau misalnya di lembur berapa harus dibayar. Kalau misalnya UMR ya itu kemarin dipersoalkan kalau UMR di Medan masih lebih rendah. Binjai kayaknya tinggi ya. Itu ada ketetapannya, ada undang-undangnya. Jadi merasa kamu tidak merasanya ada hari libur tapi disuruh masuk, seperti itu bisa dikomplain ya. Jadi itulah pekerjaan si SDM ini, HRD ini. Kompetensi di sini adalah pembahasan kita di kompetensi. Kompetensi itu adalah kemampuan atau keahlian ya. Oke, Manisa. Manisa ini laki atau perempuan? Lupa Ibu ya. Menurut Mangkunegara, kompetensi sumber daya adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik kepribadian. Jadi di sini ada karakteristik ya, ada tidak hanya skillnya, tapi ya harus ada kepribadiannya. Jadi di sini perlu dikaji menurut si Perin ini adalah kemampuan komputer ini seperti sudah keharusan ya. Jadi kalau misalnya kamu melamar, tidak usah ditanya lagi kemampuan komputer karena dianggap kamu sudah menguasainya. Hanya kalau misalnya kita di komputer ada bidang yang memang harus tidak hanya mengetik ya atau tidak hanya memakai Excel, tapi ada beberapa lagi ketentuannya. Memiliki pengetahuan luas tentang visi, memiliki kemampuan mengantisipasi pengaruh perubahan. Jadi bila ada perubahan harus bisa diantisipasi. Memiliki kemampuan dengan pendidikan tentang sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia ya. Personal management is the planning, organizing, directing, and controlling of development, compensation, integration, and maintenance of the people for the purpose contributing organizational, individual, and social goals. Ya, ini menurut Filippo bahwa manajemen itu adalah merupakan perencanaan, juga bentuk perorganisasian, pengarahan, pengawasan. Nah, di sini ada pengawasannya ya. Kalau menurut Rifai ya, manajemen sumber daya manusia itu penting bagi perusahaan. Itu tadi ya, mengatur, mengelola,
mengurus. Bahkan itu tadi apabila ada kendala atau permasalahan, si HRD ini harus bisa mengatasinya ya. Pendapat Mondi Anu, manajemen sumber daya itu adalah human resource management, pendayaan sumber daya. Jadi eh, si apa tuh si pegawai atau si karyawan itu tidak hanya harus patuh bekerja, lakukan kewajiban, tidak ya mereka harus si HRD harus bisa bagaimana si karyawan ini atau si pegawai bisa meningkatkan diri, bagaimana si karyawan ini bisa eksistensikan diri, memberikan lebih bagus pekerjaannya, membuat pelatihan. Nah, seperti itu ya, itu tugas si HRD-nya ya. Jadi seperti menjembatani, tidak hanya untuk menyelesaikan persoalan atau menjawab apa kepentingan si SDM, tidak ya, tapi harus bisa tidak hanya mengawasi, tapi bisa menghasilkan peningkatan, itu dia ya. Kemudian berikutnya fungsi manajemen sumber daya manusia ya. Di sini SDM-nya ada disebut perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian penelaahan sumber daya ya. Nah, di sini SDM ini berfungsi untuk menganalisis jabatan. Jadi ada kalanya kalau di perusahaan-perusahaan kan ada tuh aturannya per 3 bulan, ada semacam apa itu penilaian per 6 bulan ya. Jadi si SDM ini harus bisa menganalisis ya, mengetahui atau menganalisis jabatan ya, sesuai sesuai Kak tugasnya, tujuannya. Apakah si A sudah sesuai tugasnya, tujuannya, keahliannya. Nah, itu dia. Kemudian peramalan permintaan tenaga kerja. Di sini pun si HRD ini harus bisa mengetahui, oh ya kita lagi butuh tenaga ini ya. Kalau misalnya butuh tenaga ini, apanya yang penting, apa spesifikasinya gitu. Kegiatan perencanaan SDM ini adalah mengandung ketidakpastian ya, ketidakpastian karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang seperti apa ya, contoh bagian pariwisata, apalagi jadi ketika di musim apa mereka membutuhkan tambahan tenaga kerja gitu ya, ada beberapa pegawai musiman ya, ada kalanya, ada masanya ya. Jadi di sini ada peramalan kapan mereka sangat memerlukan karyawan dan mungkin sangat diperlukan sampai lemburnya kapan. Nah, itu ya. Jadi di SDM ini ada ketidakpastian karena ada peramalan itu tadi ketenaga kerjaan ya. SDM di sini menentukan keberhasilan, kegagalan organisasi dalam proyek. Itu dia keberhasilan dan juga kerugian ya. Jadi si itu tadi ya si leadernya ada bawahannya SDM. SDM inilah yang memonitor atau mengawasi jangan sampai terjadi adanya kerugian kalau bisa ya. 89% pekerjaan berasal dari perusahaan non TI ya, non IT. Jadi bangkai pembiayaan, manufaktur, dan transportasi. Jadi di sini ada soft skill yang harus diperbaharui ya, dipersiapkan untuk pekerja teknologi informasinya. Perencanaan di sini mencakup identifikasi, dokumentasi, juga ada tanggung jawab ya. Di perencanaan membuat SDM ini, organisasi ini ada ini dia renumerasi semacam reward ya. Jadi sudah di awal sudah dibuatkan kalau misalnya kamu lemburnya 1 jam dibayar sekian. Kalau kamu bisa menghasilkan apa itu masukan sekian, ada rewardnya, ada ketentuannya. Dan itu jelas itu maksudnya ya. Kalau dilihat di sini struktur organisasi yang proyeknya besar ya. Project manager, kemudian ada deputinya, ada manajer paling atas, deputinya, kemudian dibagi lagi ya. Ada bagian sistem engineering, ini bagian IT-nya, independent test group, project technical lead, ya pemimpinnya. Ini quality assurance. Quality assurance ini kemarin dari kita bahas, configuration management. Project technical lead, ya ini ada lagi subproject, subproject, subproject. Kemudian ini di bawah per tim, per tim, per tim ya. Jadi ini semua ada tingkatannya ya. Ini paling bawah tim ini terdiri dari beberapa anggota. Ini tim ini di atasnya ada kayak SW project manajernya ya. Di atas ini ada lagi pimpinannya. Itu dia. Ini kalau misalnya kamu ke suatu perusahaan,
di sana akan terlihat apa menjadi struktur organisasinya. Ini sangat penting ya bagi perusahaan-perusahaan. Itu besar-besar ditaruh ataupun sudah diperkenalkan. Jadi bahkan ini dibuat jabatannya, kemudian namanya. Jadi kita tahu, oh ya siapa sekarang quality assurance-nya, siapa di sini sekarang leader-nya, seperti itu ya. Di apa namanya tadi, struktur organisasi ya. Tahapan membuat manajemen ini ada perencanaan, ya, kemudian mengidentifikasi, direncanakan, identifikasi, dokumentasi. Kemudian perencanaan tadi diakuisisi, ya, akuisisi tim proyek dengan mendapatkan SDM yang sesuai. Jadi apa saja di tim ini, yang tadi per tim-tim ini dilihat ya, seperti misalnya untuk eee, tim satu ya, sistem engineering, siapa timnya, untuk project technical, siapa orangnya, siapa yang kompeten ke situ, itu dia ya. Nah, ada sebuah tool ataupun alat yang digunakan yang disebut Myers-Briggs tipe indikator MBTI. Jadi misalnya kan, perusahaan-perusahaan itu kan sudah ada bagian SDM psikolognya ya, semacam memang psikolog ini ya memang untuk memastikan si karyawan itu udah, sesuai dengan bidangnya, dengan pekerjaannya, dengan tanggung jawabnya, itu biasanya ya. Jadi kenapa kalau di perusahaan-perusahaan besar, selain kita misalnya ujian tes tertulis atau wawancara, ada disebut dengan tes psikologi, itu selalu dibuatkan untuk perusahaan yang besar ya, jadi ada tes psikologinya. Dan itu bisa beberapa soal gitu ya. Nah ini tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan mana yang memang, berdasarkan nilai tes itu nanti, psikotes tadi ya, didapat, siapa kira-kira yang, apa itu, kompeten menjadi pegawai. Kemudian nanti di akhirnya pasti ada wawancara, tapi ini adalah di tahap mungkin setelah ada ujian tertulis, kemudian ujian, psikotes ya, itu biasanya dilakukan perusahaan-perusahaan yang memang, ada ya, bidang HRD-nya untuk menangani itu. Nah, di sini ada arah, minat, kecakapan, kemampuan. Aplikasi ini, MBTI ini memahami diri sendiri, memahami orang lain. Kalau Ibu ingat dulu di UI ada ya, jadi misalnya kamu, ingin tahu ya, saya ini orangnya seperti apa ya, saya ini, bagusnya, bidang saya apa ya, atau pekerjaan saya seperti apa ya, nah gitu dia. Jadi ada bidang, bisa aja kamu mendaftarkan diri kemudian meminta apa kira-kira tentang diri kamu. Kalau sekarang kan orang kalau dikirain ke psikolog itu, kalau sudah ada gangguan ya, ada gangguan, sebenarnya tidak ya, dengan kadang dengan ada psikolog karena mereka memiliki metode ataupun, cara bagaimana itu tadi ya, misalnya emosinya yang labil, naik turun atau, ada sesuatu yang seperti mengganggu, itu bisa di sana ya. Jadi, tidak hanya itu, psikolog ini juga bisa melakukan tes-tes seperti ini ya. Jadi kalau kamu baca buku-buku atau referensi, buku-buku psikolog ya, itu, membentuk kepribadian juga bisa dapat menilai kepribadian ya. Kalau psikolog itu kan dari cara kita berbicara atau dari cara titik pandang kita atau mereka buat kita disuruh gorek-gorek misalnya ya, buat gores-goresan mereka bisa seperti membaca. Ya itu ada ilmunya, mereka sudah memahaminya. Nah di sini ada namanya Myers-Briggs tipe indikator ya. Jadi di sini adalah, mengungkapkan kepribadian, arahmu ke mana, minatmu ke mana, kecakapanmu mana, kemampuan mana. Sekarang kalau misalnya mau SD ataupun anak-anak yang ya bisa SD atau TK untuk mengetahui minat anakmu, minat anakmu, peminatan anak itu juga bisa dilakukan ya. Jadi kira-kira, oh ya supaya tahu mendidik anaknya kan gitu kan, dia bisa melakukan tes ini ya. Nah, kamu kan untuk melihat pengembangan diri. Jadi kira-kira kamu, bisa saja kamu kuliahmu di komputer ya sekarang, tapi, passion-mu atau minatmu atau kamu senangnya misalnya apa, menggambar, mencoret-coret, atau tata rias. Nah itu oke, supaya nggak salah bidang kan, kamu bisa apa di sini ya, menemui psikolog, kemudian nanti ada, beberapa rangkaian dilakukan ya. MBTI ini adalah, dibuatkan oleh psikolog ya, nanti kamu dites di sana untuk mengenali perilaku ya, dalam memperoleh, memproses informasi, mengambil keputusan. Jadi mereka itu ada, poin-poin ya untuk melihat, kira-kira ini orang cocok nggak, dengan pekerjaan ini, cocok nggak dengan job ini gitu dia. Mengenali perilaku, mengukur pilihan, di sini, kemampuan atau pengakuan diri. Jadi ada seseorang itu yang introvert dia terganggu untuk
bila banyak orang. Dia tidak bisa bekerja kalau banyak orang. Dia tidak bisa fokus apabila sering bertemu dengan orang. Nah, jadi tapi ada orang dia akan maksimal bahkan bisa lebih bagus kalau dia pekerjaannya sendiri ya. Tipikalnya bekerja sendiri, ada seperti itu ya. Jadi orang-orang psikolog yang bisa melihat itu ya. Ini ada contoh yang tes kepribadian MBTI ya, itu tadi ya, ada perusahaan-perusahaan bahkan psikolog pun sudah menyiapkan ini ya. Aspek yang perlu diungkapkan oleh tes MBTI tadi, ini tadi ya, extrovert, introvert. Apa nih extrovert, introvert? Dulu kalau kamu baca-baca apa, oh ya ada misalnya novel, ya dia orangnya introvert gitu ya. Extrovert, pribadi yang suka bergaul, intro yang tidak menyendiri, tidak suka terlalu apa berpapasan atau dengan aktivitas yang menuntut banyak dilihat orang gitu ya. Sensing, ya sensing ini pernah dengar ya, sensing atau intuitif. Ini tipe dikotomi ya, satu yang sensing, satu yang infinitif ya, intuitif ya. Sensing adalah concrete thinkers, sementara tipe intuitif ini adalah memproses data dengan pola impresi serta melihat berbagai kemungkinan yang terjadi. Jadi dia semacam bisa melihat apa yang akan terjadi, tapi ini hanya semacam apa ya, bukan ada ilmu-ilmu apanya ya. Kalau abstrak ini apa, masih abstrak ya, masih tidak jelas ya, abstract thinkers. Kalau tadi bisa melihat ya dari data dia bisa memperkirakan. Oh, oh iya nanti begini gitu ya. Bukan ilmu-ilmu apa ya, tapi ini hanya semacam kepribadiannya. Thinking and feeling ya ini ya orang yang sedang kenapa orang leader itu selalu disebut orang pemikir ya, atau orang teknik itu disebut orang lebih cenderungnya ke thinking daripada feeling ya. Kalau feeling itu kan perasa ya, cocoknya seorang wanita ataupun ibu. Judging ya, judging, perceiving. Ini juga sama ya, judge ya. Judge di sini judgmental atau menghakimi. Ada orang itu sukanya menjudge ya, menghakimi. Perceiving ya, ini tidak ya, tidak melompat-lompat. Ini fleksibel, adaptif, perceiving. Yang dari sini kamu tipenya yang mana? Secara jujur, kamu yang mana? Introvert, intuitif, feeling, ataupun judge, ya, suka menjudge ya. Oh iya, kamu kan begini gitu dia. Atau kamu orang yang sedikit-sedikit terlalu orang ngomong langsung terima ke hati. Ya, itu dia ya. Ini yang dinilai. Tapi melalui apa? Ada itu melalui kuesioner-kuesioner atau nanti ada melalui gambar-gambar. Kalau belum pernah kalian lihat psikotes kayak gini ya. Itu dia. Kemudian aspek yang perlu lagi di sini adalah bagaimana seseorang itu memperoleh energi dari luar diri ya, bagaimana dia memaksimalkan diri dari dirinya, kemudian dari luar itu ya. Bagaimana seseorang mendapatkan informasi melalui panca indera, sensing ataupun intuisi. Jadi sebaiknya kita itu yang memiliki panca indera kah atau yang imajinasi? Tergantung ya, kapan kamu harus berimajinasi, kapan kamu harus benar-benar fokus gitu ya. Seseorang membuat keputusan berdasarkan pemikiran atau thinking atau perasaan ya, pemikiran atau feeling. Oh ya, sepertinya dia itu orangnya boros ya, tapi tidak ada faktanya ya itu kan atau tidak ada data pendukung. Nah, itu salah ya. Orientasi kehidupan seseorang adalah apakah judge ataupun perceiving. Jadi ini tadi 4 dimensi yang dinilai untuk tes TMBI ini ya, untuk mengetahui semacam kepribadian ataupun kepribadian seseorang melalui psikiater ya. Oke, ini dia. Oke, ini ada tahap tadi udah. Jadi pembahasan kita cukup. Ini ada sumbernya memang ya. Kalau kita lihat variasi penggunaan MBTI ini dan ada gambar-gambarnya ya. Ini digunakan untuk mempersiapkan agar SDM itu atau pegawai itu, karyawan itu bisa bekerja dengan sesuai dengan peminatan dia, kualitas dia, kemudian kemampuan, kelebihan, kekurangan dia, tapi juga di dalam peranan dia itu di dalam proyek itu atau organisasi itu memang satu sama lainnya sangat penting ya. Jadi tidak ada si A lebih kuat, si B lebih ini enggak ya. Tapi itulah dipersiapkan. Oke, demikian pembahasan kita. Masih ada waktu.
Ada pertanyaan mengenai manajemen SDM kita ini? Minggu depan itu nanti tetap satu tugas pribadinya membuat blog, nanti judulnya dibagi. Kalau per kelompok itu adalah membuat proposal, sama ya, apakah nanti membuat proposal kualitas, proposal apa tuh, biaya, atau apalagi SDM, seperti itu ya. Oke, sekianlah malam ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada. Sumitra, minggu kemarin hadir Sumitra? Ada ya? Hadir, Bu. Hadir. Priscilla sama si Kristi yang tidak ada, Ibu ingat. Oke, Manisa. Satu lagi siapa? Nggak ada. Si kemarin apa ya? Asyara ya? Asyara nggak ada minggu kemarin, ya kan? Aisyah? Aisyah? Ada. Ada? Ada, Bu. Ada. Oke, nanti Bu cek lagi ya. Oke, sekian. Kembali ke Gizi. Terima kasih. Selamat malam. Malam, Bu.